yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atau dasar bekerja sama dan partisipasi. Definisi yang dikemukakan Akram Khan memberikan dimensi normatif atau kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, serta dimensi positif atau mengorganisir sumber daya alam. Kemudian Muhammad Abdul Manan, Muhammad Abdul Manan, di sini dijelaskan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Kemudian Muhammad Umar Kapar, ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakkesinambungan lingkungan. Kemudian menurut Muhammad Najela As-Siddiq, ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikiran Muslim terhadap tentang ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Quran dan Sunnah, akal, istijad, dan pengalaman. Kemudian yang terakhir menurut Khursyid Ahmad, ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam. Di sini ada 3 aspek dasar ekonomi Islam. Ketiga aspek dasar ekonomi Islam itu yang pertama aspek akidah. Kemudian ada aspek syariah dan aspek akhlak. Yang pertama aspek akidah ini terbagi 3 kelompok, ada terbagi 3 aspek lagi dia. Yang pertama ekonomi Islam bersifat ekonomi ilahiyah, yang artinya seseorang haruslah selalu teringat bahwa segala yang dilakukannya adalah ibadahnya kepada Sang Pencipta. Lanjut aja Pak ya. Oke, kemudian ekonomi Islam bersifat rahbaniyah, yang artinya mengesahkan Allah melalui segala hal yang telah diciptakannya, dengan selalu meyakini bahwa Allah adalah pemberi rezeki dan pemilik semesta alam. Yang kemudian yang ketiga asma, seorang yang diberikan amanah oleh Allah untuk dapat mengelola alam semesta ini agar bisa menyejahterakan kehidupan mereka. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek syariah, yang artinya aspek syariah ini ketika menjalankan ekonomi Islam yang bersifat uliyah dan rabaniyah, seseorang haruslah berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh syair atau Allah melalui syariatnya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan dalam aspek syariah ini harus dengan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian aspek akhlak. Aspek akhlak ini artinya menegakkan norma dan etika yang merupakan roh ekonomi Islam itu sendiri. Oke, bisa dilanjut dengan Mbak Dwi. Baik, saya lanjut mengenai prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, ada tauhid, yaitu merupakan fondasi ajaran Islam
Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa tiada suatu pun yang layak disembah selain Allah, dan tidak ada pemilik langit, bumi, dan isinya selain daripada Allah. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Kemudian kedua ada adl. Di situ disebut Allah adalah pencipta segala sesuatu dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluknya secara zolim. Manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Yang ketiga, ada nubuwah, yaitu sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya, dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya. Sifat-sifatnya terdiri dari sidik, yaitu jujur atau benar. Yang kedua, amanah, tanggung jawab dan dapat dipercaya. Fatonah, cerdik atau bijaksana, intelektualitas. Tablik, memiliki keterbukaan, komunikasi yang baik. Selanjutnya yang keempat ada khilafah. Dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmuran bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Dalam Islam, pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai maqasid al-syariah atau tujuan-tujuan syariah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia. Yang kelima ada ma'at. Walaupun sering disebut sebagai kebangkitan, tetapi secara harfiah, ma'at ini berarti kembali. Dan kita semua akan kembali pada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi berlanjut hingga alam akhirat. Ya. Kemudian terdapat 3 prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Yang pertama ada multi-type ownership atau kepemilikan multi jenis, yaitu terjemahan dari nilai tauhid. Pemilik primer langit, bumi, dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya, jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Dengan demikian, konsep kepemilikan swasta diakui, namun untuk menjamin keadilan, yakni supaya tidak ada proses penzoliman segolongan orang terhadap segolongan yang lain. Maka cabang-cabang produksi yang penting dan berkaitan dengan hajat orang banyak dikuasai negara. Yang kedua ada freedom to act atau kebebasan untuk bergerak atau usaha. Di situ mengenai para pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan Nabi sebagai teladan dan modal dalam melakukan aktivitasnya. Seperti sifat-sifat Nabi yang dijadikan model terangkum dalam 4 sifat utama, yakni sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Yang ketiga ada social
justice atau keadilan sosial, gabungan nilai khilafah dan nilai ma'at melahirkan prinsip keadilan sosial. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Next, Arman. Kemudian tujuan ekonomi Islam, yaitu sebagai maslahah atau kemaslahatan bagi umat manusia. Yang pertama ada min haitsu al-wujud, dengan cara mengusahakan segala bentuk aktivitas dalam ekonomi yang bisa membawa kemaslahatan. Yang kedua, ada min haitsu al-adam, dengan cara memerangi segala hal yang bisa menghambat jalannya kemaslahatan itu sendiri. Selanjutnya ada karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama ada harta milik Allah atau harta kepunyaan Allah dan manusia. Semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik Allah. Yang kedua ada ekonomi terkait akidah. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah Islam sangat jelas dalam banyak hal, seperti pandangan Islam terhadap alam semesta yang ditundukkan atau disediakan untuk kepentingan manusia. Jadi hubungan kepentingan manusia, hubungan ekonomi Islam dengan akidah dan syariah tersebut sangat memungkinkan terhadap aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah. Kemudian yang ketiga ada keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan. Beberapa ahli menyatakan bahwa Islam sebagai agama yang menjadi diri tetapi toleran atau membuka diri. Selain itu, para ahli tersebut menyatakan Islam adalah agama yang memiliki unsur keagamaan atau mementingkan segi akhirat dan sekularitas atau segi dunia. Yang keempat, keadilan. Keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. Hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem Islam untuk kepemilikan individu dan umum. Yang kelima, bimbingan konsumsi. Islam tidak membolehkan mengkonsumsi segala sesuatu secara berlebihan, hidup mewah dan bertingkah angkuh. Terdapat di Quran Surah Al-Isra ayat 16. Kemudian yang keenam, keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Ini tadi masuk dalam nomor 4, ini saya salah ketik. Jadi yang keenam ini sebenarnya petunjuk investasi. Di sini dijelaskan tentang kriteria dalam menilai proyek investasi, al-mausu'ah al-ilmiah, memandang ada 5 kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi, seperti proyek yang baik menurut Islam, memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat, orang yang membutuhkan, memberantas kekafiran, memperbaiki pendapat dan kekayaan, seperti memelihara dan menumbuh kembangkan harta, melindungi kepentingan anggota masyarakat. Yang ketujuh, zakat. Salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak dimiliki dalam bentuk perekonomian lain.
Karena sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenai tuntutan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam, dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Yang terakhir ada larangan riba. Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidang yang normal, yaitu fasilitas transaksi dan alat penilaian barang. Di antara faktor yang menyelewengkan uang dari bidangnya yang normal adalah bunga atau riba. Demikian presentasi dari kelompok 1. Silahkan, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau ada tambahan untuk materi yang kami sajikan. Silahkan. Silakan bagi yang ingin bertanya menyebutkan nama dan NPM-nya. Udah bisa bertanya lah. Iya. Ya oke. Silakan disebutin. Saya Nosa Prastianto, NPM saya 18007. Saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, gimana menurut Anda jika sistem ekonomi Islam itu diterapkan di Indonesia? Apakah akan membuat perubahan yang baik bagi bangsa Indonesia? Karena kan mayoritas masyarakat di Indonesia ini kan Muslim. Jadi gimana menurut kalian? Terima kasih. Baik, kami tampung dulu pertanyaan yang ada. Silakan untuk kakak-kakak yang lainnya yang ingin bertanya. Ayo, mempercepat waktu, silakan yang mau bertanya. Selamat malam, saya dari kelompok 9, NPM saya 19056 atas nama Helmi Mitra Pasunu. Yang saya ingin tanyakan kepada kelompok 1, tadi jelaskan 3 prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Yang pertama itu multi-type ownership, freedom to act, dan social justice. Apakah diberikan contohnya atas penjelasan dari ketiga prinsip tersebut? Terima kasih. Selamat malam. Saya ingin bertanya dari kelompok 2, NPM-nya 18006. Bagaimana pandangan pemateri tentang prospek atas ekonomi Islam di dunia, khususnya di Indonesia? Terima kasih. Oke, cukup 3 pertanyaan ya. Oke, silakan. Untuk materi ini sebenarnya sudah saya sampaikan ya sebagian besar pada pertemuan pertama dan kedua ya. Jadi rasanya sih kita mengulang dan lebih mendalami lagi.
Dan pada malam ini kesempatan kalian untuk bisa langsung sharing, untuk tanya jawab, diskusi. Dari pertanyaan 1 dan 3 itu ya mirip-mirip aja. Jadi bagaimana kelompok 1 untuk menjawab. Kemudian ini ada pertanyaan dari kelompok 3 ya, mau tampil malam ini. Kita lihat ini nanti kalau sampai jam 8 pas itu selesai, maka kita persilakan untuk kelompok 3 tampil ya, karena kelompok 2-nya akan menampilkan video minggu depan. Ya, jadi siap-siap aja kelompok 3, masih ada waktunya untuk nanti tampil setelah ini. Ini masih ada waktu kurang lebih 40 ke 8 itu kurang lebih ada 10 menit ya. 10 menit, 40, 50, 60, ya 10 menit waktu untuk menjawab. Silakan kelompok 1 untuk mulai menjawab. Pertanyaan dari Nosab. Ya, saya Aulia Difarahim ingin menjawab pertanyaan dari Kanosap. Tadi bagaimana apabila ekonomi Islam diterapkan di Indonesia? Apakah ada perubahan yang baik? Setahu saya di Indonesia sekarang sudah memakai sistem ekonomi Islam, salah satunya dengan cara bank syariah. Di bank syariah sudah menganut sistem-sistem ekonomi Islam. Banyak juga para pekerja sekarang yang sudah memulai memakai sifat-sifat utama Nabi, yaitu sidik, amanah, fatonah, tablik, dan tablik. Dan juga di Indonesia sudah mulai adanya keseimbangan ekonomi antara miskin dan kaya. Salah satunya dengan zakat. Jadi yang kaya membayar zakat dan yang miskin menerima zakat. Di situ menurut saya mulai adanya keadilan, ada yang memberi dan ada yang menerima. Terima kasih, kalau ada kekurangan boleh ditambahkan. Bagaimana Kak Nosab, atau ada tambahan dari teman-teman yang lain? Oke, silakan diskusi aja, nggak masalah. Kak Nosab ada? Oke, kalau nggak ada saya Atau ada tambahkan ya. tanggapan? Oh ya, Oke, saya tambahkan aja untuk silakan, Pak, menambahkan materi. Kalau di bidang di Indonesia ini apa saja yang sudah diterapkan ya. Indonesia lagi menuju ke ekonomi Islam ya. Mungkin bertahun-tahun itu kita punya satu sistem yang bagus tapi tidak digunakan ya, mungkin karena kita lambat belajar atau ya belum dapat hidayah atau bagaimana ya. Nah, saya mengenal ekonomi Islam itu waktu saya tugas di Medan, ketemu dengan pakar ekonomi syariah yaitu Bapak Syafi'i Antonio. Bapak Syafi'i Antonio itu mu'alaf, beliau itu orang Chinese yang masuk Islam, kemudian sekolah di Kairo, dan konsep beliau adalah mengembangkan ekonomi syariah, khususnya di Islamic Bank atau perbankan syariah. Itu yang program yang beliau dengungkan. Saya waktu tugas di Medan itu tahun 2004, ketemu beliau itu di hotel Medan, namanya lupa saya, ya. Di sebuah hotel, beliau memberikan materi dan saya sempat ngobrol panjang ya. Waktu itu saya belum jadi dosen ya, masih jadi profesional, tugas di Medan dan ketemu beliau. Nah, udah menggalakkan bagaimana perbankan di Indonesia itu menganut ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Itu yang pertama, yang sudah sekarang lagi membooming ya, hampir semua bank baik yang konvensional itu juga sudah melakukan perombakan atau mengubah paradigmanya
mengenal lebih dekat lagi sistem perekonomian Islam. Contoh aja yang BCA ya. Sekarang sudah ada BCA syariah. Kemudian apalagi ada syariah asuransi syariah ya. Yang kedua itu ada asuransi syariah. Ekonomi syariah yang pertama itu dulu asuransinya pertama itu takaful. Nah, sekarang berkembang terus menjadi lebih banyak lagi. Kemudian pegadaian syariah ya. Teman-teman sering kan lihat ada namanya pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah yang kalian kenal kan? Nah, itu sekarang sudah ada, menuju juga ada namanya pegadaian syariah. Kemudian ada juga yang tulisannya ada KP syariah, ya kan? Hotel syariah, terus massage syariah, ya. Sudah berkembang dan sekarang sudah dikembangkan lagi jadi toko online, ya. Toko online yang khusus melayani dengan ekonomi syariah, ya, terutama menjual barang-barang yang ya halalan toyiban ya, artinya baik ya, halal diperbolehkan dan toyib itu baik ya. Contoh busana muslim dan makanan-makanan yang baik ya, halal. Nah, itu diantaranya yang sudah dikembangkan di Indonesia. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Helmi tadi kan, ada menyebutkan 3 prinsip deviatif yang menjadi ciri-ciri sistem ekonomi Islam yang dipertanyakan contohnya. Yang pertama multi type of ownership atau kepemilikan multi jenis. Di Islam kan dijelaskan kalau Allah itu sebagai pemilik semuanya dan manusia diberikan amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia itu dianggap sebagai pemilik sekunder. Dengan demikian konsep kepemilikan swasta diakui. Namun untuk menjamin keadilan, yakni supaya tidak ada proses penzaliman segolongan orang terhadap segolongan yang lain, maka cabang-cabang produksi yang penting dan berkaitan dengan hajat orang yang banyak dikuasai negara. Kepemilikan negara dan nasionalisasi juga diakui. Sistem kepemilikan campuran juga mendapat tempat dalam Islam, baik campuran swasta negara. Contohnya kalau swasta negara itu Unilever. Kemudian swasta domestik asing tuh bisa contohnya kalau swasta domestik asing tuh ya Unilever tadi. Kemudian swasta negara Bank Mandiri, yang luar negeri seperti sepatu kayak Nike, Adidas. Kemudian untuk freedom to act atau kebebasan untuk bergerak usaha. Para pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan Nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitasnya. Sifat-sifat Nabi yang dijadikan model terangkum dalam 4 sifat utama, yakni sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Kemudian keempat sifat tersebut jika digabungkan dengan nilai keadilan dan nilai khilafah atau good governance akan melahirkan konsep freedom to act pada setiap muslim, khususnya pelaku bisnis dan ekonomi. Freedom to act bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dan perekonomian. Karena itu mekanisme pasar adalah keharusan dalam Islam. Dengan syarat tidak ada distorsi atau proses penzaliman. Potensi distorsi dikurangi dengan menghayati nilai keadilan. Penegakan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua masfasdafah atau segala yang merusak seperti riba, gharar, dan maisir. Negara bertugas menyingkirkan atau paling tidak mengurangi distorsi pasar ini. Kemudian yang ketiga, social justice atau keadilan sosial. Gabungan nilai khilafah dan nilai ma'at melahirkan prinsip keadilan sosial. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan miskin. Landasan teori yang kuat serta prinsip-prinsip sistem ekonomi belum cukup, karena teori dan sistem menuntut adanya manusia yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung dan teori dan sistem tersebut. Itu menurut saya jawabannya. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, dipersilakan. Tanya ke Mbak Helminya. Mbak Helmi gimana? Ya, terima kasih atas jawabannya dari mungkin lebih
ke apa ya, dengan keadaan sekarang aja deh, contohnya seperti apa, seperti tadi itu mungkin di awal kan ada memang konvensional sudah memang ekonomi Islam sudah mulai masuk di Indonesia. Nah, dari tiga prinsip ini mungkin bisa dibantu contohnya aja dalam kehidupan bermasyarakat seperti apa gitu. Jadi lebih langsung mengenal itu seperti itu ya. Terima kasih. Saya tidak terlalu dengar suaranya, guys. Cuman saya ingin menambahkan tadi yang disampaikan Hanafi perihal swasta asing ya. Jadi swasta asing yang bergerak di Indonesia itu sebenarnya banyak sekali ya. Saya mau katakan ada swasta nasional, ada swasta asing. Perusahaan yang swasta nasional itu perusahaan yang sahamnya itu 51% itu dimiliki oleh negara atau swasta di Indonesia. Itu namanya swasta nasional. Ya, kalau swasta asing berarti dia PMA, namanya penanam modal asing. Ya mungkin sahamnya bisa 80%, bahkan bisa 100%. Ya contoh-contoh perusahaan asing yang ada di Indonesia seperti Petronas gitu ya. Petronas, kemudian ada juga Panasonic, kemudian LG, kemudian ada Honda, ada Toyota ya yang buka buka pabrik itu di Cikarang sana ya, dan di daerah Bandung, di Semarang itu juga banyak. Namun di situ ada juga kontribusi antara PMDN sama PMA, biasanya join ya mereka itu antara pengusaha asing dan pengusaha dalam negeri. Nah itu diatur. Tadi dikatakan juga di dalam ekonomi Islam itu prinsipnya menganut pada ekonomi yang menguasai hajat orang banyak, yaitu dikuasai negara, itu diatur. Itu juga tetap di dalam ekonomi Islam pun juga itu sama dengan yang sekarang ini terjadi di Indonesia yang dituangkan di Undang-Undang kita pasal 33 ayat berapa itu ya, lupa saya. Ya termasuk semua ya kekayaan alam atau yang menguasai hajat orang banyak itu dikuasai oleh negara. Nah itu di konsep agama, di konsep ekonomi Islam juga sama ya halnya. Yang menguasai hajat orang banyak itu biasanya dikuasai atau dikendalikan atau diatur oleh negara kan gitu. Mungkin itu ya, saya kurang begitu dengar soalnya Mbak Ermi, jadi sampai ini mungkin, tapi tadi udah dijelaskan sama Mas Hanafi secara detail ya. Nanti kalau kita sudah mengulang-ulang itu akan memahami ya. Ini kan baru beberapa kali pertemuan ya. Nanti kalau sudah terulang-ulang, jadi ya akan lebih dalam lagi kita mengetahui tentang apa sih ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu. Oke, lanjut di pertanyaan nomor 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kabela. Prospek ekonomi Islam di Indonesia. Seperti yang dibilang sama Bapak Sunarto tadi, di Indonesia sendiri sudah banyak usaha-usaha yang berbentuk syariah, pegadaian syariah, dan kegiatan-kegiatan usaha syariah yang lainnya. Jadi semakin tahun semakin banyak usaha Indonesia. Terima kasih. Kalau ada kekurangan silahkan ditambah. Silakan untuk sesi pertanyaan sudah habis. Kalau mau menambahkan atau memberikan masukan, silakan kelompok lain atau peserta hadirin yang lain. Sebelum saya close ya. 1, 2, 3. Cukup ya? Kalau cukup silakan kelompok 1 untuk closing statement. Jadi yang bisa disimpulkan dari presentasi kami ialah sesuai dengan tujuan dari ekonomi Islam itu untuk mencapai kemaslahatan atau benefit, sehingga tidak terjadinya seperti riba dan
segala sesuatu yang melanggar aturan dalam ajaran Islam, makanya dibentuk yang namanya ekonomi Islam. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi. kasih. Kelompok 1 luar biasa penampilannya ya. Saya kasih satu apresiasi ya. Ini sudah dipersiapkan, PowerPoint-nya bagus ya, terstruktur dengan bagus, dan penjelasannya kelihatannya sudah membaca sebelum tampil. Nah, makanya terlihat kalau Saudara Arman kan memang belum begitu mendalam, tapi ya sudah cukup bagus ya, memahaminya sudah cukup bagus. Mudah-mudahan setelah membaca ini yang lain mendengarkan tambah paham lagi ya. Jadi nanti kalau diterima di Bank Iya, Pak Syariah sudah paham apa itu ekonomi Islam. Oke, kita lanjut nih, kelompok 2 sudah nggak tahan Oke, untuk siap, ingin siap. tampil. Oke, silakan kelompok 2. Kelompok 3, sorry. Pak. Kelompok 3. Kelompok Kelompok 3. tiga, Terima ya. kasih. Silakan kelompok 3. Ya oke, baik Pak kesempatannya.